Baik, berikut adalah lembar jawaban tugas Bahasa Indonesia semester genap tahun ajaran 2023-2024. Nama saya Markus, mata kuliah Bahasa Indonesia kelas KM 401, Prodi Komunikasi, dengan dosen pengampu Bapak Aditya Muhammad Maheswara. Tinjauan pustaka buku yang pertama oleh Agus P. tahun 2013 yang berjudul Protes Publik Transportasi Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Buku Protes Publik Transportasi Indonesia yang ditulis oleh Agus Pambagio pada awal pembahasan buku ini tentang polemik yang terjadi di pertemuan Annual Meeting Transport Research Board yang berlangsung pada 13 sampai 17 Januari 2008 di Washington DC, Amerika Serikat, di mana beberapa negara hadir mendiskusikan perkembangan alat transportasi dan mencari solusi untuk mengatasi kemacetan di negara mereka. Agus mengatakan ada dua topik besar yang menarik perhatiannya, yaitu masalah congestion charge atau road pricing. CC atau RP adalah sistem pengenaan biaya yang dikenakan kepada kendaraan pribadi atau truk berdaya angkut besar saat melewati jalan-jalan tertentu agar kepadatan dan polusi berkurang. Sistem ini sudah digunakan oleh beberapa negara dan terbukti dapat mengurangi tingkat kemacetan dan polusi agar tidak semakin parah. Agus mengatakan pemerintah Indonesia belum berani mengambil tindakan, sehingga sistem ini hanya menjadi wacana dan tidak kunjung melakukan komunikasi tentang CC atau RP kepada publik. Penerapan sistem CC atau RP di negara lain tidak mendapat penolakan dari publik, hingga pemerintah mereka dapat dengan praktis melakukan pelaksanaan dalam penerapan sistem ini. Sedangkan di Indonesia sendiri, sistem ini mendapat penolakan keras dari masyarakat. Mereka mengecam pemerintah karena publik merasa diperas di tengah situasi ekonomi yang buruk. Sistem CC atau RP memerlukan kajian yang matang dan komprehensif. Agus secara lugas menjelaskan bagaimana sistem CC atau RP ini sangat bermanfaat dalam penerapannya di beberapa negara lain. Tetapi Agus tidak menyebutkan negara yang belum bisa melakukan sistem ini dan tantangan apa saja yang dihadapi oleh negara yang belum menerapkan sistem CC atau RP. Kelebihan. Ide pokok pada buku ini cukup menarik karena pembahasannya selalu menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Yang kedua, kajian pada buku ini cukup lengkap dengan studi kasus yang baik sehingga dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian. Lalu yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dimengerti dan dipahami. Kekurangan pada buku ini adalah judul buku ini tidak begitu relevan dengan apa yang menjadi pokok bahasan. Yang kedua, terlalu fokus pada satu aspek dalam penerapannya. Lalu yang ketiga, tidak menjelaskan apa saja tantangan yang dihadapi di dalam negeri. Lalu buku yang kedua yang ditulis oleh Johan pada tahun 2009 yang berjudul Psikologi Musik diterbitkan oleh Best Publisher. Pada buku Psikologi Musik ciptaan Johan, dalam subbab musik sebagai perilaku dijelaskan bahwa semua orang memiliki apa yang disebut dengan musik. Oleh karenanya, semua orang adalah potret dari kehidupan musikal. Munculnya psikologi kognitif secara evolusioner mendorong meningkatnya penelitian tentang mengapa seseorang dapat dikatakan musikal. Ada yang mengatakan bahwa musik adalah sebuah produk evolusi yang menyenangkan, tetapi tidak begitu penting. Ada pula yang berpendapat bahwa musik itu memainkan peran penting dalam evolusi manusia. Johan mengatakan bahwa semua orang dapat disebut dengan musik sebagai perilaku. Tetapi menurut penelitian, 3 dari 10 orang mengatakan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh musik. Bahkan sebagian lainnya termasuk ke dalam bagian orang yang benar-benar buta akan musik. Dapat dikatakan bahwa musik adalah suatu objek yang bisa dipelajari tergantung bagaimana seseorang menggunakannya dalam aspek perilaku dan budaya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa musik menjadi bagian dari evolusi umat manusia. Tetapi apa contoh konkret yang terjadi pada kehidupan umat manusia?
Dalam buku ini tidak ada studi kasus yang menjelaskan bahwa musik adalah bagian dari evolusi yang terjadi di kehidupan kita. Bahkan Johann tidak menuturkan contoh nyata musik sebagai perilaku yang dilakukan seorang. Sebagai contoh, Andreas Christandai dalam sebuah ceramah musik mengatakan, musik memiliki 3 bagian penting, yaitu beat, ritme, dan harmoni. Beat mempengaruhi tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedangkan harmoni mempengaruhi roh, kata Andreas. Contoh nyata dapat disaksikan adalah beat mempengaruhi tubuh saat berada di sebuah konser musik rock. Dalam konser musik rock dapat dipastikan tidak ada penonton yang tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Lalu buku yang ketiga oleh Andy Venti tahun 2022 yang berjudul Peran Guru untuk Meningkatkan Pembelajaran Siswa di Masa Pandemi, diterbitkan oleh Wikipedia. Buku Peran Guru untuk Meningkatkan Pembelajaran Siswa di Masa Pandemi menjadi konsentrasi Andi di mana peranan guru sebagai tenaga pendidik sangat diperlukan dalam pembelajaran siswa di tengah masa pandemi. Guru merupakan elemen penting dalam keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, menjadi seorang guru wajib memenuhi kualifikasi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10, yang diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Hal mendasar yang dibutuhkan seorang guru adalah dalam hal mengembangkan profesionalisme. Upaya meningkatkan profesionalisme guru harus didukung banyak pihak seperti pemerintah, instansi tempat guru mengajar, dan diri sendiri. Mengingat hal tersebut dalam upaya mencegah penularan pada saat pandemi, kegiatan dapat dilakukan dalam bentuk webinar atau seminar secara virtual. Kegiatan pelatihan yang diberikan untuk guru dapat berupa pemanfaatan TIK dalam mendukung proses pembelajaran, misalnya membuat video pembelajaran, Google Classroom, Zoom Meeting, Google Site, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Dalam bentuk mutu pendidikan di Indonesia masih berada dalam kategori yang kurang baik, berdasarkan pertimbangan dari hasil perhitungan beberapa kualifikasinya. Padahal dukungan pemerintah sangat diperlukan, karena salah satu indikator untuk mengukur kemajuan pada suatu negara dapat dilihat dari tingkat kualitas pendidikan. Kenyataannya di Indonesia masih terdapat ketidakmerataan kualitas guru maupun pendidikan di daerah-daerah tertentu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dan apresiasi dari pemerintah secara lebih layak untuk meningkatkan kompetensi guru. Di tengah masa pandemi yang melanda negara kita tercinta Indonesia, dalam situasi luar biasa tersebut, guru dituntut melaksanakan banyak peranan tambahan serta dituntut untuk memiliki kompetensi berlebih. Seharusnya Andi juga dapat menuturkan faktor-faktor lain yang menjadi hambatan untuk kemajuan kualitas pendidikan di Indonesia. Adapun kelebihan dari buku ini adalah, yang pertama, pembahasan materi ini terstruktur dengan baik sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Yang kedua, topik ini sangat relevan bagi mahasiswa, terutama untuk mereka yang berkeinginan menjadi guru. Yang ketiga, bahasa yang digunakan sangat baik dan sederhana sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Adapun kekurangannya adalah masih terdapat banyak kesalahan penulisan dalam buku ini. Yang kedua, tidak dilengkapi dengan studi kasus yang lengkap. Yang ketiga, tidak mencakup keseluruhan aspek, misalnya tantangan dan hambatan. Sekian dan terima kasih.